Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Kali ini Ibu akan membahas bagian dari transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau disebut juga pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Itulah pengertian dari refleksi atau pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Ya, kita tahu bahwa ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang tegak. Nah, kalau cerminnya itu sumbu X, maka misalkan titik A 2,4. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X, ini cerminnya, maka bayangannya, ini A aksen, saya tulis A aksen di sini, bayangannya adalah 2,-4. Saya tulis di sini bahwa A 2,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya kita tulis A aksen menjadi 2,-4. Nah, sekarang kalau kita buat rumus, kalau A-nya misalkan X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya menjadi X, min Y. Jadi yang berubah adalah Y-nya. Sekarang kita ambil contoh. Segitiga ABC dengan A 2,1, B min 4,5, dan C 0,3. Tentukan bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita bisa pakai rumus, bisa juga kita pakai gambar. Misalkan kita pakai rumus. Titik A 2,1 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka koordinat bayangannya menjadi 2,-1. Karena tadi kita pakai rumus kalau X, Y, maka bayangannya adalah X, min Y. Kemudian titik B, min 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka koordinat bayangan titik B adalah min 4, min 5. Titik C 0,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka koordinat bayangannya adalah 0,-3. Jadi segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangannya adalah A aksen 2,-1, B aksen min 4,-5, dan C aksen 0,-3. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya sebagai cermin. Kemudian misalkan contoh titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka koordinat bayangannya menjadi A aksen, kita tulis A aksen min 2,3. Di sini min 2, untuk Y-nya 3. Saya tulis di sini A 2,3, maka koordinat bayangannya menjadi min 2,3. Sekarang kita buat rumus. Kalau A-nya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen menjadi min X, Y. Sekarang contoh soal. Persegi PQRS dengan P 1,2, Q 5,2, dan R 1,-2, S 5,-2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukan koordinat bayangannya. Titik P 1,2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka P aksen menjadi min 1,2 sesuai dengan rumus tadi. Kalau X, Y maka menjadi min X, Y. Kemudian titik Q 5,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka Q aksen atau koordinat bayangan dari Q menjadi min 5,2. Kemudian titik R 1,-2 dicerminkan terhadap sumbu Y,
maka koordinat bayangannya kita tulis R aksen menjadi min 1, min 2. Dan S 5, min 2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka S aksen, koordinat bayangan dari S, kita tulis S aksen, min 5, min 2. Inilah koordinat bayangan dari persegi PQRS. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik 0,0. Kita lihat di sini, titik 0,0 itu pusat koordinat. Misalkan titik A 3,4 dicerminkan terhadap titik 0,0. Kita gambar di sini. Ya, maka hasil pencerminannya adalah titik A aksen min 3, min 4. Saya tulis di sini. Jadi kalau A 3,4 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka A aksen menjadi min 3, min 4. Sekarang jika A-nya X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0, maka A aksen koordinat bayangannya menjadi min X, min Y. Sekarang contoh soal, misalkan segitiga KLM dengan K 2,1, L-nya 0,-1 dan M 5,-2. Tentukan bayangan segitiga KLM jika dicerminkan terhadap titik 0,0. Jadi titik K 2,1 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka koordinat bayangan dari K adalah menjadi min semua, min 2, min 1. Kemudian titik L 0,-1 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka L aksen di sini adalah 0,1. Jadi min 1 menjadi 1. Tidak ada min 0 ya, jadi 0,1. Kemudian titik M 5, min 2 dicerminkan terhadap titik 0,0, maka M, bayangan titik M atau kita tulis M aksen menjadi min 5,2. Ya, jadi K-nya K aksen min 2, min 1, L aksen bayangan dari L 0,1 dan M aksen atau bayangan dari M adalah min 5,2. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, garis Y sama dengan X kita buat dari 1,1, 2,2, 3,3, min 1, min 1, kemudian kita garis. Inilah garis Y sama dengan X. Sekarang contohnya, titik A 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka hasil pencerminannya adalah di sini. A 1,3 menjadi 3,1. Saya tulis di sini A 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen menjadi 3,1. 1,3 menjadi 3,1. Maka kita gunakan rumus X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen kita balik menjadi Y, X. Sekarang contoh soal. Persegi panjang ABCD dengan A 2,1, B 5,1 dan C 2,-1, D-nya 5,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan persegi ABCD. Ya, untuk titik A 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya menjadi 1,2. Titik B 5,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya B aksen menjadi 1,5. Kemudian C, titik C 2,-1
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya menjadi min 1,2. Titik D 5, min 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya diaksen sama dengan min 1,5. Inilah koordinat bayangan persegi panjang ABCD. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, untuk membuat garis Y sama dengan min X, kalau misalkan ini min 1,1, kemudian 1, min 1, min 2,2, kemudian di sini 2, min 2. Kita buat garis, itulah garis Y sama dengan min X. Nah, sekarang contohnya misalkan A, 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka hasil pencerminannya adalah A aksen menjadi min 3, min 1. Saya tulis di sini. Jadi A 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka A aksen menjadi min 3, min 1. Nah, sekarang kalau misalkan A X, Y, maka A aksen kalau tadi 1,3 menjadi min 3, min 1. Jadi kalau X, Y, maka menjadi min Y, min X. Inilah rumusnya. Nah, sekarang contoh soal. Layang-layang ABCD dengan A min 2,3 dan B min 1,2, C 2,3 dan D min 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan bayangannya. Sekarang titik A min 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ingat tadi kalau 1,3 menjadi min 3, min 1. Maka di sini bayangan dari A aksen adalah kita balik dari 3-nya di depan menjadi min 3. Nah, min 2 kita balik ke belakang maka menjadi 2. Maka bayangan dari A min 2,3 adalah min 3,2. Sekarang titik B min 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka B aksen menjadi min 2,1. Kita balik, yang plus menjadi minus, yang minus menjadi plus. Kemudian titik C 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka C aksen menjadi min 3, min 2. Dan D min 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, D aksen menjadi min 4,1. Inilah koordinat bayangan dari layang-layang ABCD. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Ya, seperti contoh di sini misalkan titik A 2,5. Titik A 2,5. Dicerminkan, jadi cerminnya adalah garis Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 berarti sejajar sumbu X, ya. Kemudian maka hasilnya dari koordinat bayangannya A aksen, jadi ke sini 3, maka ke bawah pun 3. Maka A aksen menjadi 2, min 1. Saya tulis di sini A 2,5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, maka koordinat bayangannya menjadi 2, min 1. Nah, dari mana 2, min 1? Nah, 2-nya itu tetap, berarti kita tulis 2 tetap. Nah, min 1 itu didapat dari 2 kali 2, 2 kali 2 dikurangi 5. 2 kali 2 kurangi 5. Hasilnya adalah min 1. Nah, maka kita buat rumusnya. Jika A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka
A aksen, yang depan itu tetap, yang belakang yang berubah. 2 kali 2 berarti 2 kali K dikurangi B. Ya, inilah rumusnya. A aksen A, 2K dikurangi B. Sekarang contoh soalnya. Garis KL dengan K 2,1 dan L 5,-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Tentukan bayangan garis L. Titik K 2,1 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, yang depan itu tetap, jadi yang depan itu 2, kemudian yang belakang rumusnya 2K, ini K-nya. 2 kali 3 dikurangi B, kurangi 1. Maka ini K aksen ya. K aksen itu 2, 2 kali 3, 6, 6 kurangi 1, 5. Jadi K aksen 2,5. Sekarang L 5,-2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka L aksen, yang depan tetap, yang belakang 2 kali 3 dikurangi -2. Ya, maka L aksen menjadi 5, 2 kali 3 adalah 6. 6 dikurangi -2 menjadi 6 plus 2 menjadi 5,8. Inilah koordinat bayangan dari garis K dan L. Yang ketujuh, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Ya, kita ambil contoh. Misalkan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 itu di sini sejajar sumbu Y. Misalkan kita ambil contoh titik A 3,3. Nah, maka hasil bayangannya, hasil pencerminannya adalah -1,3. Jadi 3 yang di belakang tetap. Yang berubah adalah yang depan. Saya tulis di sini A 3,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1 menjadi -1,3. Jadi yang berubah adalah yang depan, yang belakang tetap. Nah, -1 dapat dari mana? -1 itu didapat dari 2 kali 1 dikurangi 3. 2 kali 1 kurangi 3. Coba kita ulang. 2 kali 1, 2, kurangi 3, -1. Maka kita buat rumus. Kalau A-nya A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Kita tulis di sini. Nah, jadi yang belakang itu tetap, B, yang belakang yang depan yang berubah. Di sini rumusnya 2K dikurangi yang depan, -A. Jadi A aksen 2K -A, B. Sekarang kita ambil contoh. Misalkan garis MN dengan M 2,-3 dan N 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan -2. Ya, tentukan bayangan garis MN. M itu 2,-3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan -2. Maka M aksen menjadi, ingat yang berubah yang depan, yang belakang tetap. 2K, 2 kali -2. Min yang depan, -2. Koma yang belakang tetap. Ya, maka M aksen menjadi 2 kali -2 itu -4. -4 kurangi 2 menjadi -6. -3. Maka bayangan dari M adalah -6, -3. N 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan -2, maka bayangannya N aksen, jadi yang belakang itu tetap 4, yang depan itu pakai rumus tadi 2 kali -2 dikurangi A, kurangi 3.
Ya, maka bayangan dari N aksen 2 kali min 2 min 4 kurangi 3 minus 7,4. Inilah bayangan garis MN, yaitu M aksen min 6, min 3 dan N aksen min 7,4. Ya, sudah Ibu berikan contoh 1 sampai 7. Semoga kalian bisa tentang pencerminan atau refleksi.